Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai agenda kita pada malam hari ini, ya, teman-teman. Jadi, insya Allah kita akan sharing, ya. Namanya sharing berarti ya based on experience saja, dari pengalaman, gitu. Insya Allah ini nanti saya record terus diunggah ke YouTube. Jadi biar buat kenang-kenangan dan mendatangkan manfaat gak cuma sekali. Kalau ngajar beberapa kali juga saya record dan saya taruh di YouTube biar jadi manfaat. Baik. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke. Ya. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita pada malam hari ini bisa tetap sehat, tetap beraktivitas ya di kala pandemi ini. Jadi ini nikmat yang luar biasa karena qadarullah banyak kemudian teman-teman kita, seumuran kita, bahkan adik kelas kita mungkin yang telah mendahului kita. Ya, salah satunya jalarannya ya karena pandemi ini. Nah, termasuk pengiring ya, vokalis, bukan vokalis ya. Mungkin tim yang ikut di acara walimahan aneh itu masih ada tingkat mungkin umurnya masih 25-26 itu meninggal juga. Jadi nikmat waktu ini perlu kita syukuri. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan beliau, bermunajah, kemudian ikut dalam majelis-majelis beliau, gitu ya. Nah, nanti di jannahnya, amin. Baik, pada malam hari ini akan kedatangan sudah hadir ya akhi soleh ya, teman sebenarnya kalau ketemu juga belum pernah ya, kayaknya belum pernah ya, tapi kita sudah sering bersua. Kebetulan pas di Surabaya dulu sempat ketemu nggak ya, pernah ya? Tempat di UNER dulu. Oh iya ya, benar-benar. Yang apa kampus sih? Iya betul. Jadi alhamdulillah kita sudah pernah ketemu. Nah ini beasiswa yang tahun lalu saya nggak lolos. Qadarullah tahun lalu sudah daftar. Nah, ini nanti kita akan sharing dengan, saya manggilnya Cak Hakim ya, karena asli Surabaya, aktif di Karang Taruna. Nah, kebetulan dulu ya karena kita sama-sama aktivis ya, aktivis medsos. Nah, tapi beda nasib. Cak Hakim ini luar biasanya dulu presiden BEM UNER, gitu ya. Saya cuma tukang sapunya di kampus ini, Pak Cak Hakim ini presiden BEM. Nah, alhamdulillah sekarang beliau qadarullah sedang menempuh studi S2 di Universitas Indonesia. Wah, ini keren nih, yang selalu menempati 3 besar ya gantian Indonesia. Nah, beliau ini Cak Hakim ini nanti akan sharing gimana sih cara dapat beasiswa unggulan, karena kebetulan beasiswa unggulan ini masih buka teman-teman, dan mungkin kayaknya yang pasca S2 dan S3 itu tidak sebanyak S1, karena hebatnya beasiswa unggulan ini buka dari mahasiswa S1, S2 dan S3. Syaratnya adalah mahasiswa baru atau maksimal semester 3 saya kalau tidak salah ya. Ya, kalau ongoing semester 3. Maka ini kesempatan terakhir saya kalau mau akses beasiswa ini. Nah, Cak Hakim ini sudah tahun lalu dapat, alhamdulillah luar biasa, gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau Cak Hakim berkenan, mungkin esai atau ya berkas-berkas yang lain mungkin bisa di-share di kolom-kolom chat ya kalau berkenan. Nanti kita dengarkan gimana. Ini masih buka sampai tanggal 15 Agustus. Sebenarnya sudah mulai buka sejak tanggal 1 Juni. Cuman mungkin lebih hype LPDP. Padahal nanti kita buka-bukaan aja, Cak ya. Berapa sih yang didapat dari beasiswa unggulan? Fasilitas apa sih gitu kan? Ini kan tidak di-endorse, kita tidak dibayar untuk mengadakan webinar ini volunteerism aja, nggak ada yang dibayar sama sekali, dibayar dengan kelas gitu ya. Nah, nanti kita buka-bukaan gimana sih caranya, karena seleksinya itu juga hampir sama kayak LPDP, berkas, interview, terus tanda tangan. Nah, nanti kita tanya lebih lanjut dari Cak Hakim. Kalau mau share screen atau nge-share apapun sudah saya buat mode untuk itu, Cak. Nah, waktu dan tempat
kami persilahkan untuk Cak Hakim untuk sharing. Monggo, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amma ba'du. Baik, pertama kita ucapkan puji syukur atas kesempatan yang Allah berikan ya. Di antara dua kesempatan yang Rasulullah SAW itu membuat manusia lalaikan, yang pertama nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang ya, dan juga nikmat kesehatan ya, itu kesempatan ya. Yang artinya ya semoga ini merupakan cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah ya, dengan waktu luang kita, waktu yang bisa kita, insya Allah saya yakin sebenarnya nggak lama banget ya yang hadir di sini juga insya Allah, terutama Mas Fatih ini insya Allah orang-orang yang Masya Allah lah ya, agendanya pada merayap ya. Tapi insya Allah mau untuk meluangkan di forum yang berbahagia ini. Jadi insya Allah semoga ini menjadi salah satu amal soleh kita yang membuat kita ya semakin mendapatkan ridho Allah. Allah amin. Nah, kemudian juga kelihatan ya kawan-kawan sekalian, dulur-dulur sekalian. Saya mau izin namanya dulur ya, karena insya Allah acara Jawa Timur semua ini ya, Malang ya. Jadi Jawa Timuran, kawan-kawan dulur-dulur Soyo. Medok ya, salam medok sedaya. Ini salah satu nyali, salah satu Jawa Timur, salah satu Jawa, salah satu Jawa ya, dan Nasir. Nah, kawan semua dulur Soyo, jadi memang alhamdulillah Allah memberikan salah satu banyak karunia. Saya juga yakin rezeki Allah nggak mungkin tertukar ya, itu yang pertama. Bahwa konteksnya adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita dapat, insya Allah sudah ada di Lauh Mahfud ya, gitu ya. Saya selesai sekian tahun Pak, 5 tahun selesai ya. Tapi alhamdulillah ini ada hikmahnya. Dimana hikmahnya adalah saya alhamdulillah dapat ini Mas Fatih, dapat ujian prestasi ya kan, dapat penghargaan dari kampus ya. Kalau saya adanya saat kemarin saya 4 tahun, saya nggak saingan sama teman saya. Jadi alhamdulillahnya tadi ya, sekali lagi kita nggak pernah tahu ya bagaimana skenario Allah itu memberikan suatu hal yang insya Allah baik untuk kita. What we need, apa yang kita butuhkan. Gitu. Jadi insya Allah apa yang terjadi. Termasuk tadi Mas Fatih juga curhat ya, nggak keterima BU tahun kemarin. Nggak keterima. Ya. Belum keterima, belum keterima, belum rezekinya ya. Itu pasti insya Allah juga sudah ada skenario ini lah. Dan insya Allah kita semua itu ya. Insya Allah kita semua ini sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi utama ya, bahwa ya apapun hasil dari usaha kita, sekali lagi yang pertama itu adalah hasil dari karunia Allah. Bukan saya yang hebat, bukan Mas Fatih yang hebat, bukan kita semua yang hebat, bukan saya yang hebat, tapi semua izin dari Allah. Makanya karena katanya Habib nama membentukkan God give us everything ya, God give me everything ya. Tuhan yang memberikan kita semuanya. Yang pertama. Yang kedua adalah ya tentu. Nah, filosofi yang kedua ini sebelum saya masuk ini ya, sebelum saya masuk ke teknis ya, iya. Sharing itu penting, ya kan? Jangan ya. Non teknis. Betul, zaman dulu kita gimana dulu. Oh ya, mohon izin. Suara saya jelas ya? Agak kedengeran suara tetangganya. Oh gitu, Masya Allah. Bentar. Santai, kok kayaknya dari suara tetangganya. Tes, kalau gini lebih kedengaran? Iya, enak lebih jernih gini kayaknya, nggak apa-apa. Kalau tadi jernih ya? Masih noise. Oke, nggak apa-apa, gini aja deh. Ini lebih ini daripada yang tadi. Lebih clear ya? Lebih clear. Oke. Saya lihat lagi. Jadi kemudian yang kedua adalah filosofinya adalah ini kawan-kawan sekalian, dulur sedoyo. Nah, ini saya mengambil dari namanya ibadah haji. Haji kan identik dengan memenuhi panggilan Allah, ya kan? Betul. Konteksnya Allah berarti Allah memanggil, memenuhi panggilan Allah. Nah, pertanyaan gini, apakah kita akan memenuhi panggilan Allah dengan cara pasif? Diem di rumah, ya kan? Ya Allah, aku pengen haji, nggak ada ikhtiar. Ya nggak mungkin kan ya? Sampai kiamat pun nggak akan bisa berangkat kalau cuman diem doang, nggak ada usaha. Nah, artinya apa? Bahkan memenuhi panggilan Allah, haji atau yang paling sederhana juga sholat, ya kan ya? Memenuhi panggilan Allah, sholat. Ya, wudu lah, paling nggak kan wudu ya? Butuh wudu. Betul. Ya kita do something kan ya? Melakukan sesuatu minimal niat, azan, krungu, jawab azan, ya kan? Allah Akbar. Jadi dari action pertama itu kelihatan bahwa kita benar-benar serius untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, sama konteksnya adalah memenuhi panggilan tanda kutip ini ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat atau nikmat-nikmat yang Allah tebarkan di muka
bumi ini, ya entah itu nikmat apa akademik, nikmat rezeki, nikmat jodoh dan sebagainya. Nikmat ya, jomblo. Diam doang. Ampun ini bahasan kok ay. Iya, guys. iya. Nah, Ini kan itu harus ada peserta yang perempuan. Oh, siap. Ya saya ampun. Aku panik sampai senior wis. Nah, itu harus kita ikhtiarkan. Nggak bisa cuman pasrah doang nunggu apa kalau bahasanya itu nunggu ada pesawat jatuh dan sebagainya, nggak bisa. Artinya harus ada sesuatu yang kita lakukan. Maka dari itu ya semoga ini menjadi ikhtiar kita ya. Jadi katakanlah kita nggak nutut atau mungkin belum dapat kesempatan dari karena tinggal 5 hari. Tinggal 5 hari. Saya insya Allah masih ada kemungkinan masih ada 5 hari, insya Allah masih bisa. Gitu. Jelas sih. Kalaupun nggak dapat, ya tadi ini merupakan bentuk ikhtiar kita ya kan. Bisa jadi nanti rezekinya di lain, atau mungkin rezekinya di LPDP atau rezekinya di beasiswa lainnya, atau mungkin rezekinya ada di melalui kerja-kerja kita kan. Bukan bisa. Yang penting ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk ya tadi menjemput atau mengusahakan hal yang ingin kita capai. Itu yang kedua. Jadi semoga dua hal ini, Iwafil sekalian, enggak Iwafil apa kayak ya. Terus sekalian itu menjadi hal yang penting, jadi mindset utama kita agar tadi apapun hasilnya apa yang jadi, insya Allah ini yang terbaik untuk kita. Karena insya Allah Allah tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi nothing tulus, trust to Allah, tawakal. Oke, saya lanjut kepada dalam konteks ini ya, base unggulan ya. Yang pertama kita bicara soal base unggulan ini siapa yang menyelenggarakan? Oh ya, saya mohon izin nggak perlu pakai share screen Mas. Monggo. Berarti ya, karena insya Allah teman-teman juga bisa ngecek di IG-nya, di Instagram, namanya Instagram itu Puslabdik, Pusat Layanan Pendidikan, Puslabdik. Kawan-kawan insya Allah bisa ketemu langsung di IG. Puslabdik itu dia. Tak buka IG-nya ya. Ini sambil ngobrol ya. Boleh. Tak buka IG-nya, nanti tak share screen. Ya. Monggo langsung aja. Ya, kita lanjut ya. Puslabdik atau langsung di kawan-kawan cek di laman pencarian, di search engine, cari aja beasiswa unggulan 2021, insya Allah keluar lah. Ada website khususnya itu. Termasuk syarat-syaratnya. Mas, saya agak agak pecah-pecah ya, atau lancar ini? Biasa aja, masih bisa ditangkap kok, aman. Oh, biasa ya. Oke, saya aku nonton layarku. Oke, lanjut ya. Nah, ini kawan-kawan bisa follow di sini, ikuti ya. Karena soal juga banyak informasi beasiswa di sini, di laman ini. Jadi ini yang menyelenggarakan Kementerian Kemdikbud. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk siapa? Ada 3 untuk tahun ini. Yang pertama untuk ASN, guru, kalau saya nggak salah. Yang kedua untuk masyarakat berprestasi. Yang ketiga untuk masyarakat disabilitas. Ya, ada 3 jalur. Nah, mungkin yang bagi kita yang paling realistis ada 1 lah ya, prestasi. Dan saya juga yakin insya Allah kawan-kawan di sini semua ada prestasinya lah. Nah, berarti apa komponen yang penting? Oh iya, aku yakin lah pilihan kabus ini gini, top tier. Bibit unggulan Zan. Nah, makanya kalau bisnis kalau kita ya, kita nggak akan bingung cari prestasi, ya kan? Bisa dari nulis buku, bisa dari aktivitas, lomba-lomba, jurnal dan sebagainya. Karena gini, Cak, sorry ya, ini sambil nanti tak potong gitu ya, kayak mata najwa lah ya. Mata najwa itu kan pembicara ngomong itu potong-potong dong. Tapi kan tapi kan itu bilangnya gini, prestasi nasional atau internasional. Nah, itu gimana? Apakah harus jadi atlet dulu untuk ikut PON atau Porseni, atau misalkan saya ikut olimpiade apa gitu? Ya apa, Cak? Ini kan beasiswa S1, S2, S3, Cak. Nah, iya apa? Kemarin itu dirimu pakai prestasi apa? Coba Presiden BEM itu bisa jadi prestasi enggak? Nah, ini berarti langsung ke sesi curhat ya. Sesi curhat. Iya, enggak apa-apa. Sesi menceritakan. Karena ini yang mahal memang. Ini sembedok. Nah, aku ini, Pak. Ya, ini campuran Surabayaan ya, apa ya? Iya, ya usah jadi Surabaya. Ya, kita nggak boleh lepas sama ini ya. Kacang lupa nggak boleh ya. Harus ingat dengan jadi diri ya. Surabayaan betul. Oke, jadi kemarin kalau sekalian, ya sama ya. Tahun kemarin juga bedanya. Kalau tahun kemarin itu cuma 2 jalurnya, prestasi sama ASN. Nah, saya tentu pakai prestasi kan. Nah, awalnya segini. Awalnya saya merasa
bismillah wis, aku mbiyen S1 ku 2010 sampai 2015. Ya hampir satu angkatan lah sama Mas Fatih ya. Nah, kita dulu sama aku tahu menang lomba neng UB, tahu pernah menang lomba di tempat debat di UI, pernah menang lomba debat di mana itu di UPH Jakarta, kemudian pernah menang lomba artikel ABC banyak lah ya. Nah, saya merasa insya Allah siki lah prestasi insya Allah ada nasional semua ini, kan? Wes. Nah, karena gini, kalau di BU itu ada beberapa syarat. Yang pertama esai, yang kedua rekomendasi, yang ketiga itu rencana studi. Buat S2, S3 ya, rencana studi. Jadi mau ngambil matkul apa, mau ambil tesis apa, Berarti S1 berapa nggak biayanya. butuh, S1 nggak butuh rencana studi ya? S1 nggak, kalau ya, yang ngambil S1. S1 butuh. Betul, S1 nggak butuh. S1 cuma bedanya di situ. Kalau di S1 nggak butuh rencana studi. Kalau yang pasca S2, S3 butuh rencana studi. Nah, meskipun saya banyak dimintain sama teman-teman S1 wis lebokno ae rencana studimu neng esai biar lebih siap gitu. Oke, saya lanjut ya. Sama prestasi ya. Oke, jadi esai, rekomendasi, prestasi sama rencana studi saya kemarin. Sudah. Nah, yang pertama rekomendasi karena kan kita nggak mungkin minta dadakan kan. Jadi saya sudah nyiapkan. Ini saya minta rektor apa minta dosen saya ya. Akhirnya saya minta dosen saya aja deh. Dosennya Mas Fatih juga, Pak Erlambang. Dr. Erlambang. Itu harus dosen, Cak. Beliau. Halo, harus dosen nggak? Tahun lalu itu, aku itu nyoba, rekomendasinya itu bukan dari dosen, atasan. Atasan yang bukan dosen. Halo? Sebenarnya juga, iya. boleh kok Mas, sebenarnya. Teman-teman saya yang kerja di Telkom, dia kerja di Telkom, tahun lalu dia tahun 2018 masalah. Nah, dia kerja di Telkom, dia minta SPV-nya, dan lolos. Oh, ya akhirnya gak rezeki berarti aku ya. Ayo, yes, ikut rezeki, guys. Ini insya Allah tahun ini. Bismillah. Ikhtiar ini, tanya ini, nang ahli nih. Iya. Core of the core. Menjemput rezeki dari Allah itu. Lanjut. Nah, lanjut ya. Jadi rekomendasi oke. Saya lebih memilih dosen karena lebih relevan ya. Karena di situ relevansi ya. Relevan. Kemudian esai. Tak buka no Cak ya. Belum saya siapkan karena saya santai. Nah, tak buka. Saya siapkan dulu prestasi saya. Halo. Sertifikat tak siap no. Oh siap. Monggo, dilanjut aja. Tak buka no rekomendasi nih sampean. Monggo. siap. Nah, oh ya. Monggo nanti saya juga sudah ngasihkan esai kemudian rencana studi sama rekomendasi ke ini ya ke Mas Fatih kalau kawan-kawan memang pengen komparasi silakan nggak masalah. Ini kelihatan ya? Dosen saya, betul. Nah, Takno, awalnya saya nulis 2 halaman. Aku nulis 2 halaman, Pak. Iya. Dowo. Dikete ambek Pak Erlambang, mek salah mantuk wis kiai. Ya wis, siap. Banyak diikat sama beliau, memang saya akui beliau cukup pinter lah emang. Beliau mampu menyederhanakan yang padat luar biasa yang beliau ini. Ya. Artinya kan kalau di kita itu kan rumit ya. Kalau di kita itu kan anak zaman sekarang itu kan pengennya nulis akeh tapi isinya 0 ya. Tapi kalau dosen itu kan, ini singkat padat ini, tak baca ini, waduh. Iya makanya aku asik yes, ya alhamdulillah lah beliau baik ya. Jadi sekali lagi kalau saya ya, lebih ke arah kalau rekomendasi yang pertama ya kita harus belajar ya. Yang rekomendasi itu yang relevan, yang menurut kawan-kawan yakin. Ya tadi saya lebih milih dosen daripada 10 tahun nih. Kenali 10 tahun. Nah, karena kan sejak maba. Iya ya. Wah. Sejak maba wis ngono wis. Wis kan tahu ngono kata. Dan di sini saya menggunakan kata interaksi ya, bukan kenal. Interaksi. Jadi iki arek hukum ngerti masalah apa? Masalah bahasa arek hukum ya. Interaksi. Jadi ya tahu aja gitu. Ini masalah ya itu yang pertama kawan-kawan cari rekomendasi yang relevan. Yang kawan-kawan merasa yakin bisa nge-up. Nah, kemudian saya langsung coba ini sudah dapat ACC, oke. Saya amankan. Rencana studi juga gampang lah kalau rencana studi ya. Kita mau ambil semester apa, kemudian tesisnya apa, ya kan? Kemudian juga berapa biayanya, insya Allah gampang udah. Kalau dari mana? Studi. Halo Cak. Dari mana kita tahu rencana studi itu? Nah, kalau saya Mas Fatih dan kawan-kawan itu saya ambil dari buku pedomannya kampus. Kan buku pedoman kampus kan ada semester ini ambil apa dan sebagainya gitu ya.
Ini spesifik ya. Jadi semester ini ngambil mata kuliah ini. Ini nyata nggak? Kejadian nggak Betul. kalau kuliah? Bener. Alhamdulillah, tanda kutip sebenarnya melampaui. Saya Wah, di semester 2 ambil lebih banyak. Meskipun IPK-nya yo alhamdulillah merepet lah. Cek lulus ya aman lah. Pokoknya aman gawe beasiswa S3 ngono wis. betul. Siap. Rasa api-api papat gak usah pokoknya aman gawe Ojo, beasiswa S3 kok. kok calon mertua keder. Lanjut. Ya. Nah, contoh nih ya. Kalau di sini saya semester 2 3 ya. Itu kan semester 2 10. Faktanya saya ambil 18 SKS semester 2. 18 SKS semester 2, Pak. Karena saya pengen ngebut 3 semester. Jadi saya perbanyak langsung. Tapi nggak masalah. Insya Allah kan ini jadi acuan aja ya. Karena gini, nah ini saya sampaikan. Udah yang kedua ya. Konteksnya adalah BU sebagai pemberi beasiswa itu meminta komitmen kita bahwa kita harus menyelesaikan tepat waktu, lulus intinya. Nah, termasuk ini kebutuhan anggaran pun juga ya kita hitung-hitungan kasar aja lah ya. Seperti itu. Perkiraan lah jadi, ya. Ya bukan fix perkiraan. cost ya. Iya. Toh Betul. juga nggak di ACC semua kan. Mereka juga punya pagu sendiri kan. Betul. Mereka pagunya sendiri dan hitungan sendiri beda-beda lah. Kita jenenge DKI ya alhamdulillah ngono wis. Iya, timbane gak. Pokoknya di kuliah Pak, sing penting Pak. Iya. Kuliah lumayan lah. Betul. Itu ya. Jadi untuk yang studi insyaallah nggak terlalu sulit lah. Itu. Nah, akhirnya gini, sebelum masuk ke esai, akhirnya gini. Sudah saya siapin semua ya, termasuk juga kayak kakak, kemudian biodata itu ya data diri, kemudian listrik dan sebagainya. Oh ya, betul. Ini yang unik ya. Kalau beasiswa LPDP kan nggak ada tanya listrik, nggak ada tanya luas rumah, gitu-gitu ya. Nah, kalau beasiswa unggulan ini ditanya itu. Jadi ada formnya tanya luas tanah rumahnya berapa, ya dah. Terus listrik sebulan habis berapa, listriknya berapa volt gitu. Ini yang unik ya dari beasiswa unggulan. Halo? Dimut kah? Halo. Ya, lanjut. Apa? Lanjut. Ya itu ya. Jadi memang kalau di LPDP nggak ada ya? Nggak ada. Listrik dan sebagainya. Nggak ada. Kalau di kita ada, di BU ada. Ngefek nggak sih? Ngefek nggak itu? Kalau seandainya ngaku wong soge ngono kayak itu. Ya apa? Kalau alam ya. Kalau menurut pengamatan saya dari grup internal ya yang sudah penerima, itu sebenarnya nggak ngefek-ngefek banget sih sebenarnya. Berarti ada dalam tanda kutip orang kaya yang juga dapat kan ya? Orangnya mampu mungkin ada mampu ya. Kalau kaya enggak mampu lah. Misalkan listriknya 1.300 volt, terus tagihan listriknya mungkin 200 gitu ya? Ya. Karena kan juga ini mungkin juga ada pertimbangan kayak ya jumlah keluarga ya kan. Oh iya. Juga ya artinya mungkin itu enggak jadi prioritas utama lah. Siap. Jadi itu juga penting untuk disiapkan juga sih sebenarnya. Nah, tapi insya Allah itu perintilan gampang gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, sudah selesai yang receh-receh, akhirnya saya coba masuk sertifikat prestasi ini ya. Ini sing tak anggulno kan. Dengan PD saya men-scan semuanya, saya coba untuk submit prestasi saya. Submit, qadarullah ya, ternyata prestasi yang dianggap sama sistem BU website itu 3 tahun terakhir. Yang artinya apa? Karena saya daftar 2020, maka prestasi yang paling mutakhir tahun 2018, 19, 20. Aku S1 15 lulus sih. Langsung mbok iki opo iki? Yang awalnya sangat tinggi merasa ya ini Allah akhirnya Allah mengingatkan saya kan. Ojo yo bahasa yang ngono, ojo jumawa. Jangan takabur ya kan. Jangan mentang-mentang. Akhirnya Allah memperdengarkan saya kira wah ya Allah yo rek. Nonton hati mana ya Allah yo eling. Akhirnya mikir prestasi apa ini? Apalagi dari nasional ya kan? Ada 2. Saya mikir, tapi alhamdulillah ya. Saya sejak lulus S1 sekalipun 2015 saya coba untuk punya target kawan-kawan sekalian dulu. Apa yang pertama adalah nulis buku. Baik sendiri maupun bareng-bareng antologi. Yang kedua,
ikut konferensi internasional. Jadi ada embel-embel internasional gitu. Meskipun yang UNER, yang UGM, yang ITS, yang UI. Meskipun peserta ya dalam negeri toh. Ya paling ya tamu tok Malaysia ngono ya. Pokoknya embel-embel internasional. Betul. Itu saya rutin setiap tahun setelah saya S1. Nah, akhirnya opo iki tak lebokno yo. Akhirnya ya bismillah saya bismillah kata Allah. Kita masukkan 2 itu, buku sama konferensi. Kalau buku saya masukkan sebagai prestasi nasional. Sebagai penulis sama sebagai kontributor. Kalau di Atulgian kita kontribusi ya. Nah, kalau konferensi, alhamdulillah juga saya ikut nggak cuma sebagai peserta, tapi juga sebagai presentator yang presentasi. Saya punya tulisan, saya presentasikan meskipun nggak mau jurnal. Pokoknya yo aja niat saya memang untuk yang pertama melatih kemampuan riset saya, yang kedua melatih kemampuan bahasa Inggris. Ya saya juga meskipun ngarepe ngomong Indonesia yang ngomong bahasa Inggris, pasti harus ngomongi ngono lah kate grammar wis los gak rewel ngono ya. Tapi alhamdulillah itu cukup membantu lah. Oke, oh iya saya lupa satu lagi. Itu juga membantu saya dapat TOEFL. TOEFL saya TOEFL ITP. Saya juga alhamdulillah juga karena dulu ya sempat ambis ya. Saya masih ambis sih. Ya maklum lah, kita kan anak-anak ambis pengen kuliah Harvard gitu ya, sampai saya koleksi gantung kunci nih. Gantung kunci Harvard. Nah, biar jadi ambisi gitu ya. Harvard. Jadi ya tapi yang ngono, iki Harvard tapi gak tau latihan IELTS, gak tau tes IELTS, piye caranya kan? Nggak mungkin ya. Saya ITP aja lah. Akhirnya berapa? ITP saya alhamdulillah 567, Mas. Wow. Di bawah sampean. Nah, di bawah jenengan. Aku TOEFL prediksi 600. Gak apa-apa wis, bismillah wis. Los. Iya, los Pak ya. Nah, akhirnya saya ITP karena ITP itu kan masih bisa dipakai di beberapa kayak AAS ya, Australia, kemudian di Korea kalau nggak salah. Betul. Atau di beberapa instansi masih bisa ITP. Tapi ya qadarullah kepake, dan itu konsen ya sekali lagi ya rekskener oleh itu tahun terakhir saya karena beberapa bulan kemudian itu habis masa berlaku ITP saya. Jadi ya alhamdulillah saya asapnya juga TOEFL ITP 567 karena kalau nggak salah minimal tahun lalu sih nggak tahu katanya minimal 500 ya. Tapi saya jual 550 deh. Sekarang 550. Sekarang 550. Untuk S2 ya, untuk S2 S3 550 sekarang. Iya. Nah, ya. Jadi alhamdulillah. Nah, ya tinggal tadi saya mikir nih, ya udah prestasi akhirnya saya jadikan 2 itu tadi, buku sama konferensi sebagai presentator. Oke. Nah, terus gimana prestasi S1? Ya udah saya masukkan di esai. Nah, sebagaimana kawan-kawan lihat nih di sini kan. Nah, ya kita orang hukum sama deh ngawalin dabrus ngono ya. Daki-daki ya kan Indonesia lalalili ya, kemudian relevansi dengan saya, dengan pribadi kita ya kan, sebagai pribadi generasi unggulan ya kan. Kita SMA ngapain, kemudian S1 ngapain, kemudian aktivitas kita setelah kuliah apa ya kan. Kalau saya kan memang pengacara ya, pengemban acara gitu. pro bono akhirnya ya kan, konsultasi dibayar kopi ya kan, konsultasi dibayar mangan ya sing ngono wis. Iya. Alhamdulillah, apa wis. Nah, termasuk akhirnya kenapa saya memilih S2 di UI kan? Apa visi hidup saya? Makanya saya juga tuliskan di sini saya ingin jadi ketua MK ya kan? Jadi hakim MK. Amin. Yang intinya ya bismillah lah insyaallah ya namanya doa ya. Nah, yang intinya ya ini untuk menyambut generasi unggulan gitulah. Ya itu kan jadi itu kalau hubungannya di situ ya. Kalau sekarang beda, Cak. S2 S3 itu temanya bukan generasi unggulan tapi hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Waduh, itu abot itu. Itu abot karena bercerita masa lalu kan. Betul. Tapi gini Mas ya, Pati dan kawan-kawan ya. Memang mungkin kalau saya ya, kalau dengan tema itu 2/3 boleh. Menurut saya ambil mirip saya. 2/3 kita bisa. Artinya apa yang kita lakukan ya kan sebagai individu mungkin ya, sebagai personal. Nah, harapannya ketika kita S2, S3 itu bisa lebih melipat gandakan kebaikan kita. Betul. Nah, jadi sekali lah, kakak di bahasa-bahasa ngono lah. Dan saya yakin kalau kawan-kawan di sini punya keahlian lah untuk masalah merangkai kata. Betul. Nah yang didapat apa, Cak? Wis, langsung aja wis ya. Yang didapat apa sih kira-kira? Alhamdulillah ya. Lolos tahap pertama, interview sama. Nah, interview ini ya begini. Sebelum interview saya juga ngecek dapat apa sih komponennya? 3 komponennya. Acak-acak rugi. Oh iya, hak kewajiban Pak, penting Pak, hak kewajiban. Iya betul.
komponen pertama, yang udah paling utama, bayari kuliah. SPP ya? SPP atau UKT ya? Yes. Semesteran. Hmm. Uang gedung gimana? Enggak, uang gedung enggak. Contoh saya masuk semester 1, keterima semester 1. Saya bayar 2, bayar semesteran sama bayar uang gedung. Nah, ya kalau di klausula kontrak ya cuman uang SPP semesteran. Tuh. Nah, uang gedung ya silakan cari sendiri atau dari yang kedua, dari komponen kedua. Apa komponen kedua? Uang bulanan. Oh, ono uang saku model ya? Betul. Yes, uang bulanan. Kita dapat uang bulanan. Nah, piro jumlahnya? Piro? Iya itu. Jujur ya, jujur. Iya. Enggak sama, Pak. Loh, koncoku neng pens, yo koncoku. Ono iki pens Surabaya. Iya. DE entuk 1,8 per bulan. S2. S2. Aku UI Jakarta Depok. Gak Depok di Jakarta yo. Iya. Ya iki enggak masalah. Ya kena ini juga ya. 1,5. Loh. Lah kok ada? Iki Surabaya mek Jakarta. Ya apa? Tergantung amal perbuatan. Piye. Nah, ini saya nggak tahu komposisinya gimana sebagainya, tapi alhamdulillah kuliah itu komponen kedua kita ya. Soalnya ini ada temanku yang lolos tahun kemarin, Cak. Iku S3 Brawijaya 1,7. 1,7. S3 loh ya. Iya, Brawijaya. Uang bulanannya 1,7. Jarene loh ya, aku gak ngerti. Mbok nek S1 gak ngerti aku. Nah, yo. Betul, artinya mungkin itu putus-putus ya? Ya, agak putus-putus. Ente kakek gerak sih, kayak PlayStation ae. Enggak. Kawan-kawan, enggak apa-apa sinyal putus. Yang penting silaturahmi jangan. Iya. Enggak apa-apa sinyal putus, yang penting cinta jangan ya. Iya, angel-angel. Gombal halal. Cuma 2 itu. Lanjut. Komponennya cuma 2. Nah. Dananya. 3, ya. 2 itu tadi ya, uang bulanan. Dan dia cukup membantu buat uang gedung, ya kan? Akhirnya uang gedung cover. Sampai ya alhamdulillah bisa buat. Kalau saya pribadi kemarin saya ambil CLA, Certified Legal Auditor. Saya juga ambil sabu hitam. Sabu hitamnya di Batu, Malang ya. Tapi aku nggak mampir neng Pati, soalnya lagi corona, jadi nggak mampir. Disekat. Iya, angel wis. Nah, itu jadi Anda cukup membantu ya. Kemudian yang ketiga komponennya adalah buku, uang buku. Uang buku ini kalau nggak salah 10% dari total per semester. Katakanlah kita per semester dapat nggak bisa per tahun. Iya. Iya, 10% lah kalau salah. 10% sampai 5%. Berarti beda dong. Kalau seandainya di UI berapa, di UB berapa, beda dong uang buku. Betul. Beda-beda katanya. Beda-beda. Jadi memang lah bergantung amat perbuatan wis. Yang penting UKT, yang penting SPP, itu yang penting. Betul. Wis plong wis, enak. Iya. Sing liyane kan iso disambi kan. Biaya betul, hidup. Nah, enaknya juga nyuci. Betul. BU enak gini. Kalau BU ya, itu kita nggak boleh kerja, nggak ada. Boleh kerja. Yang penting kuliah beres. Kalau LPDP kan nggak boleh. Kalau LPDP kan harus fokus kuliah. Tapi yo. Itu ya. Akeh LPDP itu. Betul. Bedo kelas. Bedo madhab. Iya. Wes, cuma 3 itu, betul. Betul. Ada biaya lagi enggak? Misalkan ad-cost kalau ikut seminar atau apa enggak ada? Enggak bisa. Sejauh ini enggak ada. Dan kita juga dibebaskan untuk cari beasiswa di luar 3 itu. Oh, berarti double funding boleh? Artinya di luar 3 itu ya. Iya, betul. Jadi skemanya di luar SPP, uang bulanan atau uang buku. Misalkan saya dapat grant untuk hibah penulisan buku misalkan. Boleh ya berarti? Boleh. Tesis boleh. Disertasi boleh. Berarti awakmu iso daftar beasiswa tesis LPDP dong ya? Betul, harusnya bisa. Iya, lumayan. 15 atau 20 juta kalau nggak salah itu. Lumayan. Ya enggak apa-apa, diakses aja. Nah, itu ya. Ini juga teman-teman ya. Artinya bisa cukup memudahkan karena mungkin kalian juga tahu ya, di UB itu ada dia namanya Mas Ferdi. Oh iya. Ferdi Firmantoro, betul. Nah, Ferdi ini dia 1 S2 kan UB, S3 UI. Nah, dia juga kemarin bantu saya juga, bantu briefing lah ya, alhamdulillah.
Nah, sama dia juga dosen di UHAMKA. Betul. UHAMKA. Jadi kan boleh banget buat kita beraktivitas yang lainnya. Jadi insya Allah cukup memudahkan lah. Karena yang penting emang sing garai rodo kenceng iki SPP. Iya betul. Satu lagi Cak. SPP lumayan. Setelah lolos administrasi itu kan interview. Interview nih sampean wingi online apa luring apa piye ya apa modal interview. Kita kok ya, apa? Karena memang kondisinya masih pandemi ya. Karena pandemi juga masih jadi emang online. Via WhatsApp call. WhatsApp call, yes. Zoom. Bukan Zoom. WhatsApp call, Pak, teman Pak. Allah, Pak. Dan ini saya juga ini juga saya sampaikan tanda kutip curhat juga ya. Pengalaman penting ini. Jangan sampai nomor WA kita sama nomor yang didaftarkan beda. Karena itu case ke saya. Jadi nomor yang saya input sama nomor WA saya beda. Nganit pas hari H, tak anteni. Kok gak dikontak-kontak aku. Terus 1 jam, 2 jam, hampir kurang 2 jam masalah itu. Akhirnya, wah jangan-jangan nomor beda. Temenan Pak, waduh. Sampai di SMS sampai sing interview. Mas minta nomor WA-nya. Ya Allah, siap Pak, mohon maaf, ini nomor WA-nya Pak. Gitu kan. Tapi alhamdulillah. Ya, kita berapa interviewernya berapa? Interviewernya berapa? 1 doang. 1. LPDP lah telu ah. Iki mek siji. Apa sing ditakoki interviewer apa? Interviewer dosen. Interviewer dosen. Alam katanya sih kalau nggak dosen mungkin orang ini ya, orang Kemendikbud ya. Oh, pegawainya ya. Ditakoki apa ae, Cak? Mungkin. Nah, awalnya sih saya udah nyiapkan semua berkas ya. Buku kan ada yang saya sudah, karena buku tak gosok Surabaya. Iya. Buku kirim, sertifikat dan sebagainya. Kan ya siap ya. Tapi ternyata ya nggak ditanyakan. Karena sebenarnya selalu mereka juga percaya lah ya, trust. Ya kan buku ya bisa digoleki kan yang ISBN dan sebagainya. Iya betul. Nah, saya gini yang pertama. Silakan aktivitasnya apa? Oh, ya, aktivitas semuanya lah, pengacara, pro bono, lili kan ya. Siap. Kedua, ini nih. Prestasi apa yang Anda banggakan? Yang Anda itu prestasi yang luar biasa. Adik kan ya menulis buku, Pak, karena ya saya menukil ini Pak, omongannya Pramudian Antatur. Karena orang kalau pintar apapun, orang kalau nggak nulis buku dia hilang dari sejarah. Wah, ini Pram ya. Yo gitu kan. Siap. Kemudian yang ketiga, nah ini nih. Yang ketiga yang jadi saya itu kemarin juga ini kawan-kawan. Kan nulis tuh. Lulus tahun berapa masuk S1 berapa tahun ya. Nah, saya tulis tuh 5 tahun ya kan. Enggak usah nanti. Ring 10 sampai 15. 5 tahun. Itu ditanyain saya. Suwi. Ditanyain sama interviewer. Masuk ya? Oke, masuk. lanjut. Nah, saya tanya sama interviewer. Mas, kemarin kan S1 lulus 5 tahun, Mas. Kenapa 5 tahun? Nah, itu tak aduh. Kok ngerti ya 5 tahun aku, Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya sampaikan. Oh ya, saya memilih 5 tahun untuk ya, untungnya dia nggak lihat IP saya ya. Karena IP saya, ini frankly speaking ya, saya pernah IP 0. IPS 0. Enggak, yo Joko tapi kata meloi, IPS 0. Untungnya nggak ada penilaian IPS dan sebagainya. Langsung 5 tahun. Ya, saya sampaikan, saya berusaha untuk mendalami ilmu hukum dengan ABCD dan sebagainya, gabrus. Makanya meskipun 5 tahun, gini kan, meskipun 5 tahun, saya masih bisa berprestasi, diakui dengan jadi wisudawan berprestasi di UNER. Oh ya, siap. Nah, karena gini, karena terakhir ya, beliau minta komitmen. Karena gini, Mas yakin nggak bisa lulus 2 tahun S2? Siap, insya Allah saya yakin. Saya komitmen, saya 2 tahun selesai. Nah, oh yes, bismillah. Ya, dia bismillah, teman-teman ya tadi. Oh ya udah, selesai. Terima kasih, Mas ya. Oke. Jadi, yang dibutuhkan itu kan komitmen bahwa kita bisa menyelesaikan studi kita sama 2 tahun, nggak molor. Karena kalau di kontrak BU saya, kalau kita boleh molor, tapi bayar DW. Katakanlah ya, naudzubillah, ya contoh aku lah. Orang dia keterima BU, dia lulus 3 tahun, maka 2 semester terakhir, setahun terakhir itu dia bayar sendiri, nggak dibiayain BU. Nah, kalau dia DO, artinya dia nggak menyelesaikan studinya S2-nya, padahal dia dibiayai oleh BU, maka dia wajib mengembalikan duit itu. Kalau kecepatan, Cak. Nah, misalnya sampean klausulnya di kontrak saya ya, itu kita kembalikan. Yang katakanlah
saya semester 4 semester harusnya ya dapat jatahnya ya. Hmm. Saya ambil 3 semester, lulus 3 semester. Nah, satu semester baik itu uang kuliah atau uang bulanan. Jadi ya, ini nggak tahu ini masih jadi diskusi ya di antara kita ya. Minimal uang kuliah itu kita kembalikan ke BU. Oh, bukan Gitu, buat Mas. kita. Kalau LPDP kelebihan dikembalikan. Aku biyen S-loro dapat kelebihan, tapi cuma berapa ya? 3 bulan. Uang bulanan 3 bulan. Uang bulanan ya? Iya. Kan uang saku apa? Uang SPP kan ya? Oh, SPP enggak, emang sudah enggak dapat. Kan SPP dibayar nang kampus, Cak. Oh, langsung ya SPP-nya. Iya, kalau BU enggak. BU masuk ke Kalau rekening SPP-nya, enggak ke kampus. Nah, kalau BU ini SPP yang bayar kita. Jadi BU cuma ngirim duit. Kita yang bayar. Nah, contoh nih saya nih ya. Saya belum cair. Tapi batas waktu saya untuk bayar SPP katakanlah pekan ini ya. Maka wis nalangi, Pak. Boleh talangan. Waduh. Kalau atau ini pengalaman dari kawan-kawan lain ya. Mereka biasanya nego sama pihak kampus. Nego, Bu minta keringanan buat mundur bayarnya karena belum cair dari Kemendikbud. Nah, itu bisa. Ada tahun-tahun pengalaman kayak gitu. Oh. Jadi ya, memang, tinggal Iya, memang LPDP masih so far masih the best lah ya, cuma melbune angel. Nah, insyaallah ente telu lah. Kasta Brahma, Pak. Ya. Kasta Brahma. Iya, Brahma kastai. Kayaknya kasta kesatria, Pak. Iya, siap. Wih, iya. Sip. The best lah. Insyaallah telu lah. Jadi, nah, mungkin ini terakhir sebelum kita serahkan ke diskusi ya. Iya. Jadi kawan-kawan, prestasi ya. Artinya prestasi itu gini. Saya juga banyak menerima tanda kutip diskusi sama kawan-kawan, Mas, iki prestasi apa? Ya tadi, yang menurut kawan-kawan itu prestasi capaian, walaupun itu remeh ya. Contoh. Kayak jadi paskot, jadi paskibraka kota, provinsi, paskibraka, itu masukkan aja nggak apa. Meskipun mungkin nggak nasional, tapi ya sampaikan aja, teruskan aja. Yang kedua mungkin kayak aktivitas, ya, aktif neng yayasan kayak, neng startup kayak, lebokno ae wis, ya, karena sebagai penggerak ya kan di di yayasan yang bergerak di bidang nasional, nggak masalah. Bismillah. Yang penting nggak nganggur. Jadi betul, kelihatan apa ya? Jadi prestasi itu nggak cuma prestasi intelektual, tapi juga prestasi sosial. Nah, ini juga kita tunjukkan nih. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, bismillah wis. Jadi jangan kecil hati. Nah, syukur-syukur kalau bisa ya kita juga next time atau mulai saat ini kita juga punya prestasi intelektual. Yaitu di kalau saya pribadi ya tulis buku setahun sekali, ikut konferensi internasional atau nasional minimal lah. Itu menjadi salah satu target saya setahun. Dan ini saya kira juga insya Allah nggak ada ruginya lah. Nggak ada ruginya kalau saya lihat. Okay. Itu ya, jadi prestasi itu nggak bisa dimanipulasi ya, maka harus dimulai dari sejak dini. Ya wis telacak wis karek 5 dino kok. Ya insya Allah bisa diatur wis. Apa jadi ya, Allah ngono wis. Rezeki ya, betul. Ya, oke. Ini kan mungkin ya ini yang hadir juga kayaknya nggak ada yang sedang semester 3 ini kayaknya ya. Tapi mungkin mempersiapkan untuk nanti S2, mungkin tahun depan. Betul. Gitu kan. Karena so far insya Allah ada terus ya, Cak ya. Beasiswa unggulan ini mulai tahun berapa? Kalau LPDP kan tahun 2012 adanya. Ini tahun berapa beasiswa unggulan ini? Seingat saya ini. Nah, beasiswa S2 beasiswa Kemendikbud BU ini itu pimpinannya mantan orang LPDP. Pakar. Betul, pakar itu dulu orang LPDP lama. Kalau nggak salah 2016 kalau nggak salah. Iya, betul. Zamanku pokoknya, Cak. Iya, aku biyen Pak Kahan. Saya kira insya Allah tahun sekali mesti ada. Ya, wis bismillah. Dulu sempat ada dua batch kalau nggak salah dulu. Tapi sekarang mungkin satu deh, karena ya pandemi lah. Daftarnya wis wake, Cak. Iya, tapi betul. Ya, soalnya S1, S2, S3 kan. Jadi dan gini Mas Fatih dan kawan-kawan ya. Jadi nggak mesti sih. Zaman saya kemarin ya, tahun kemarin itu awalnya 1.200 orang awalnya. Dari 80.000 orang nggak salah. Apa itu? Yang diterima 1.200 dari 80.000. Oh. Ngeri ya. Mas Fatih satu dari 80.000 itu ya. Iya, betul. Ngeri ya. Tapi pas penyuluhan itu ditambah 300. Jadi 1.500. Jadi sebenarnya pagunya nggak mesti. Bergantung sak sere Kemendikbud, sak sere Pak Nadiem. Enggak, artinya misalkan mereka punya pagu ya, Cak ya. Misalkan
3 triliun misalkan. Nah, kalau ternyata ya kayak sampean ini dipotong bulanan misal 1,3 gitu atau 1 gitu, itu didistribusikan ke yang lain. Kan ngono kan? Berarti itu kan bukan fix cost ya. Artinya lihat juga misalkan kampusnya yang dapat kayak UB ini kan relatif terjangkau ya. UB itu kan S3, S2 relatif terjangkau. Nah, kalau UI, wah ngeri lah. Terus gede, kelas kakap itu SPP ini. Makanya harus butuh beasiswa. Ya oke. Kayaknya cukup, Cak. Cukup ya? Oke, cukup insya Allah. Ya, oke. Cukup. Nah, ini saya berikan kesempatan untuk teman-teman. Karena tidak terlalu banyak pesertanya. Monggo langsung open mic saja. Mungkin 3 pertanyaan lah ya. Biar bisa beraktivitas ke yang lain. Monggo, silakan. Langsung open mic teman-teman. Monggo. Monggo, silakan. Teman-teman yang mau tanya. Oh kan, barangkali ada pertanyaan atau ada diskusi sering-sering monggo guys. Bebas saja Ya. kita. Benar. Pengalaman. Karena di Malang juga ada, Cak, beasiswa unggulan BU Malang gitu kan. Betul, ya. Tapi mereka juga ada ini, ada forumnya ya. Iya, betul. Malang, ada IG-nya, ada ya. itunya. Sering sosialisasi juga, tapi kayaknya nggak begitu populer, kayak LPDP. Ada, monggo silakan. Jadi khawatirku beasiswa ini tuh nggak tahu gitu loh. Walaupun banyak, tapi bukan dapat yang berkualitas, misalkan ya. Karena apa? Ya itu tadi. Ragu gitu loh, khawatir ini prestasi gak ono juara. Kayak aku ini kan, lah juara apa? Gak tahu juara kan modelnya kan. Nah akhirnya nggak berani daftar. Walaupun 80.000 ya, 80.000 banding 1.200 ya, luar biasa. Karena gini, oh ya mungkin sambil nunggu ya. Teman saya sekelas itu dia cuman berbekal jurnal Scopus. Dia berbekal jurnal Scopus dan dia yakin aku masuk Mas karena dia punya senior juga kayak gitu, seniornya pakai Scopus keterima BU dan dia juga sama. Jadi karena dia yakin 2, yang pertama Scopus, yang kedua ya karena dia di UI ya, jadi dia cukup percaya diri. Aku terima Mas, insya Allah keterima. Wes, kalau saya kan enggak ya karena iki buku ambek konferensi masuk tapi ya bismillah gitu. Ternyata prestasi ya wes. Kalau kita ini kan dari daerah itu kan ya beda lah cara berpikirnya dengan teman-teman yang aktif di Jakarta, di Bandung itu kan PD-nya itu kan overconfidence-nya itu kan beda ya. Kita ini kan ya malu-malu kucing gitu kan. Nah, ada yang tanya silakan. Monggo, ini ada Mas Sanjay, Mas Sinjay. Ayo, monggo, Mas Ayan. Mas, Yan kedengar nggak Mas? Dengar Yan. Oke. Yan tuh mau tanya ya Mas, untuk masalah Yan kan ada niatan mau S2 nih Mas. Tapi sebenarnya untuk S2-nya itu yakin. Cuman yang bikin minder itu karena emang kan keadaan ekonomi keluarga itu kan ini ibaratnya menengah ke bawah gitu. Terkait dengan beasiswa unggulan ini itu dapat kita sebelum masuk di S2-nya atau emang S2 dulu, karena kan pasti S2 itu kita butuh biaya pendaftaran dan segala macam. Nah, takutnya di biaya pendaftaran itu malah kita itu kebebanan gitu, nggak sanggup di situ. Makasih Mas. Mungkin itu sih minta sharing pengalamannya Mas Hakim gitu. Iya. Langsung Cak dijawab curhato. Okay. Monggo. Thank you Mas Super Sayang. Iya. Koncone Goku. Koncone Goku ya. Iya, Super Sayang piro iki? Telu apa iki? Drong ya. Oke, lanjut ya. Telu. Ganjil ya. Allah suka yang ganjil. Oke, siap. Oke, lanjut. Jadi Mas Sayan untuk BU sendiri memang syaratnya 1 ya. 2 maksudnya. Yang pertama dia semester 1 semester 3. Nah, semester 1 itu sebenarnya konteksnya adalah kalau di tahun ini ya, setahu saya itu butuhnya LOE. Yang artinya kita diterima sebagai mahasiswa di situ. Nah, selama kita punya megang LOE, ya insya Allah itu bisa jadi bekal kita untuk BU. Nah, kalau zaman saya beda. Zaman saya itu, seingat saya itu mahasiswa aktif. Semester 1 atau 3 maksimal. Yang artinya apa? Ya berarti kalau aktif ya harus bayar, Pak. Aku bayar, Ben. Ya, jujur ya, kalau saya pribadi dulu kemarin. Ya, alhamdulillah sekali lagi berkat dari ridho Allah, kemudian yang kedua ridho orang tua ya. Saya berangkat di Jakarta itu juga
bonek kawan-kawan. Jadi iki bayar dhewe awal-awal ya kan. Karena bayaran, gue kerjaan yo angel kan pandemi yo. Bismillah wis akhirnya masuk bodoh ngomong tua kalarek. Bismillah, budal sih. Akhirnya budal ada BU nih. Nah, tapi kan kita nggak tahu BU ini beneran keterima atau enggak kan. Nah, akhirnya saya ya tadi istihoro jaluk dumo. Mbak orang tua yo, ibu, bapak. Aku enggak, tapi kayak saya ngomong ke orang tua. Aku tak ngorek talangan sih. Saya mau duit tapi nggak cukup buat bayar dua itu tadi kan, uang gedung sama uang SPP. Saya cek talangan, saya sampaikan ke teman-teman saya yang ya insya Allah trust sama saya. Bro, aku nyelang gaya kuliah, tak bayar dengan komposisi katakanlah sebulan sekian juta. Ya, dan itu saya juga berusaha untuk cari kerjaan juga ya di situ ya di Jakarta ya. Yang artinya apa ya? Ya ambil lagi lah. Ya ini saya coba untuk benar-benar ikhtiar terbaik. Ya dan ya alhamdulillah ala kuliah Allah kasih saya kesempatan rezeki ya turun besoknya akhirnya cair ya nggak perlu ngoyong-ngoyong dewi. Nah itu tahun lalu harus mahasiswa aktif seperti itu. Tes kalau sekarang gimana Mas Sayan? Lebih ya smooth ya? Ya. Nah, dia okay. Santai sih. Ya, emang bawaannya Cak Hakim ini kan cara ngomongnya itu kan ya gini. Iya. Jadi bukan karena sinyal ya menurutku. Ya misalnya ini modelnya gini. Lah iya, pokoknya ambil aku istilah begitu. Oke, lanjut. Iya, betul. Lanjut, Cak. Oke, Mas Sayan, jadi kalau tahun lalu itu memang harus masuk aktif. Dan akhirnya saya mau nggak mau harus berstatus mahasiswa aktif di UI dan itu mensyaratkan saya membayar SPP dan intinya bayar. Dan akhirnya ya saya putuskan untuk cari talangannya dapat, saya bayarkan dulu sambil saya usaha semaksimal mungkin untuk kerja juga, cari kerjaan. Yang kedua juga apply beasiswa ini, apply BU. Ya alhamdulillah ala kulihal, Allah kasih saya kesempatan untuk BU. Nah, kalau yang tahun ini Mas, dan mungkin juga berubah tahun depan ya, karena katanya lebih dimudahkan ya. Nah, kalau tahun ini itu cukup LOA, Letter of Acceptance. Jadi selama kita diterima sebagai mahasiswa di situ, ya kan ada kampus yang harus bayar, ada kampus yang harus bayar. Ya, selama ada LOA bisa daftar. Kayak LPDP juga selain gitu ya. Betul. Selama ada LOA, meskipun belum bayar, mereka bisa daftar LPDP. Gitu Mas Sayan. Jadi insya Allah relatif mudah. Kemudian masalah ekonomi sebagainya, soal mereka juga nggak terlalu mensyaratkan. Dan kalau setahu saya juga LPDP ada kayak beasiswa khusus yang misi ya, kalau nggak salah. Afirmasi. Nah, jadi mungkin juga bisa jadi jalan. Ya banyak lah. Yang penting kalau saya pokoknya itu sih prestasi. Cari aktivitas, cari prestasi yang itu insya Allah akan berguna sedikit banyak buat masa depan kita. Wes lah. Ono dalannya ono ya. Masya Allah. Iya. Ini hasil didikan daurah marhalahnya kami ini gini modelnya. Aku LK bro. Iya ta. Oh iya ya, betul ya. Ada bukunya ya. Kanda aku. Iya. Lahir Kanda kok jenengku AMI. Iya. Mas Muhammad Imamullah. Jeneng lahir Kanda aku. Siap. Oke, gitu lagi. Itu Mas, kira-kira kalau sharing itu untuk awal modal misalnya kan nalangin dulu tuh, itu kira-kira habisnya berapa tuh Mas? Apa aja gitu? Biaya apa aja, Cak? Sing dibutuhno mungkin di awal komponennya berapa? Kayaknya sih beda-beda Mas Ian. Tiap kampus nggak sama. Tapi kalau standarnya UI berapa, Cak, awal? Nah, kalau UI Mas Sayan dan kawan-kawan ini ya. UI zaman saya ini. Sekali lagi ya, kita nggak bisa tahu ya. Karena UI ini kampus asik kan. Rektornya jabatan, aturannya sing ganti, Pak. Iya, benar. Mas Ion, akhirnya rektorku yang mundur kan. Akhirnya ya etis lah. Artinya apa? Ya nggak bisa ditebak ya. Kebijakan bisa berubah. Tapi kalau saya kemarin itu, saya memang yang pertama kalau biaya pasti biaya tes, ya kan. S2 itu biasanya memang ada biaya tes masuk. Entah itu Halo. Halo, masuk ya? Halo. Yuk, masuk. Oh ya. Oke, kalau di UI dulu tes masuknya itu 1,5 kalau nggak salah. Tes masuk SIMA UI S2. Setengah. Terus? Nah, konon katanya dari yang keterima di hukum itu angkatan saya 300. Yang tes 3.000 konon katanya. Ya, intinya tetap yo sinau lah yo. Mergo lek gak sinau gak keterima ilang duit, Pak.
Iya, Di setengah lumayan. aku wis tahu daftar S3. Ngori. Gak keterima, gak melu wawancara. Masya Allah, kayaknya gitu deh ya. Jadi ya jangan diremehkan. Iya. Terus, loh, tapi jangan salah Mas. Aku mbien yo melok daftar administrasi yang UNER. Aku terima Pak. Administrasi loh, nemen kan? Ya, tapi itu kurang bayar, bayar dokter dan sebagainya tok lah. Oke gitu ya. Kemudian yang kedua kalau di UI itu sama ya, ada komponen uang gedung. Ya uang gedung apa ya? Bantuan pendidikan lah, BP. Itu zaman saya 12 juta. 12. Betul. Nah, kemudian ada yang dua itu yang saya bayarkan di semester 1 itu SPP. SPP semester 1. Nah, alhamdulillah kulihal di hukum itu S2 paling murah dibandingkan S2 lainnya di UI. FKM, FK, bahkan notariat sekalipun ya. MH itu paling murah. MH pagi. Nah, hukum yang reguler pagi itu paling murah. Berapa? 11 juta. Zaman saya. Nggak tahu sekarang. Agak kedus. Kami melu. Ya intinya itu yang komponen harus kita siapkan. Meskipun ya sekali lagi ya saya yakin rezeki itu ada dari Allah dan itu sudah diatur sama Allah di Lauh Mahfud ya. Nggak akan tertukar, sudah diatur sejak dalam kandungan. Yang penting kita usaha ikhtiar sebaik mungkin sampai titik dari penghabisan yo. Rasanya sampai ngeden lah, ngeden guys. Yakin usaha sampai. Nah, yakin usaha sampai, yakin sih, pokok yakin yo. Jadi ya, itu yakin. Kalau di UI ya, Cak. Tapi kalau di Jawa Timur, pengalaman di UNER dulu itu uang tes itu kalau nggak 750 sampai 1 juta. Mungkin ya. Kalau sekarang ya sejutaan lah. Betul. Ya. Nah, modal tahun lalu dulu itu terus harus uang gedung kalau di UNER ada, tapi kalau di UB nggak ada, Cak. Jadi di UB langsung UKT. Langsung UKT ya? UKT, iya. Alhamdulillah. UKT. Lek di UB itu 8 kalau nggak salah UKT-nya. Tapi ada matrikulasi. Biaya matrikulasi itu kira ya 1 juta per 2 juta gitu loh. Lek nggak salah kurang lebih kalau S2 di UNER itu mungkin awal persiapan ya bawa aja uang 20 karena ada uang gedung ya. 20 juta, kalau di UB ya mungkin belasan lah. 15 atau 17 lah karena sama matrikulasi kan. Ya, nah itu kalau S2 di dalam negeri ya. Jadi, kalau betul. Lah UI mang piro total kira-kira kurang lebih piro? Biaya awal. UI total ya kalau 11 juta insya Allah 50 juta ya 60 juta lulus lah. Sampai lulus 2 semester 2 tahun. Enggak, maksudnya awal kita modal kalau seandainya. Ya. Awal berarti 23 saya kemarin ya, 23. 20-an lah ya, 20-an. 23, 12 sama 11. Itu kelas pagi ya. Iya, kelas memang untuk pelajar ya. Betul, kelas pelajar itu, Pak. Iya, like kelas malam itu kelas nonton drama Korea, nonton bioskop ya. Ya, oke. Oke, baik lagi ya. Niat kawan-kawan. Bismillah wis, yakin sih. Satu lagi Mas, terakhir Mas. Ya, monggo. Yan. Iya Mas. Itu untuk beasiswa unggulan ini sendiri itu ada ketentuan kayak gini nggak Mas? Misal kita 1 tahun atau 2 tahun itu kita kerja dulu gitu, atau emang malah kayak sistemnya SBM kan kalau kita udah ditunda 2 tahun itu kita udah nggak boleh ikut SBM lagi. Nah ini untuk terkait beasiswa ini kalau kita udah tunda dari tahun kelulusan umur ya, tahun, umur sama angkatan dulu. Ya Yan. Iya. Oke. Kita kerja dulu dapat nggak Mas? Soalnya aneh wanti-wantinya gini. Dulu aneh satu itu sempat baru 1 bulan masuk itu udah mau berhenti ya Mas. Karena kan aneh dari rumah itu bekal cuma 100.000 doang. Pas itu nungguin bidik misi tuh Mas. Nah terus pas itu harus bayar di UB itu harus bayar biaya praktikum dan segala macem. Aduh udah gimana bingung tuh sampai nggak makan gitu 2 mingguan tuh. Nah aneh khawatir nanti ketika di S2 ini malah aneh langsung nyoba tuh. Kalau nggak kerja dulu kan, kalau kerja dulu kan butuh modal dulu. Nah aneh khawatir kayak gitu. Jadi untuk ketentuan tadi tuh yang Mas Fatih bilang untuk tahun sama angkatan itu gimana gitu. Iya. Makasih ya. Yuk, Cak. Gimana? Oke, jadi yang pertama terkait masalah ini ya, lagi ya. Teknis masing-masing besok beda-beda. Setelah saya jelas ya, masuk ya. Oke. Jelas. Jadi teknis masing-masing besok dan requirement pasti beda-beda. Contoh. Chevening. Chevening sing UK ya. Chevening ini betul. Dia butuh minimal 2 tahun kerja. Requirement-nya kalau nggak salah. Zaman saya dulu.
banyak juga sih ada beberapa beasiswa asing itu yang dia minimal setahun, 2 tahun kerja, 5 tahun kerja gitu. Tapi kalau Chevening UK itu nggak ada batas umur. Jadi katakanlah dia daftar S2 40 tahun pun nggak masalah selama dia punya relevansi lah ya gitu. Jadi, nah kalau di BU sendiri dan LPDP ya, insya Allah hampir sama ya. Ada batas maksimal umur memang. Kalau di BU itu kalau nggak salah 35 untuk S2, kalau nggak salah ya. If I'm wrong. Untuk S3 maksimal 40 kalau nggak salah. Intinya ada batas umurnya. Kalau berapa tahun kerja nggak ada. Katakanlah kita fresh grade pun bisa. Fresh graduate. Yang penting tadi memenuhi syarat ya, prestasi dan sebagainya itu. Nggak kayak SBMPTN itu loh, Cak. Kalau SBMPTN itu kan bisa SBMPTN maksimal 3 tahun sejak lulus SMA, gitu kan? Nah, ya. Beda teman-teman Mas dan Mbak, kalau pasca sarjana nggak ngelihat lagi gitu, tapi based on umur. Jadi rata-rata baik LPDP, beasiswa unggulan, beasiswa 5.000 doktornya Kemenak, atau beasiswa santri berprestasinya Kemenak, S1, S2 kalau nggak salah, itu based on umur. Jadi umur 35 untuk S2, umur 40 betul, untuk maksimal. S3. Nah, itu kalau beasiswa made in Indonesia ya. Gitu. Kalau jadi, orang luar malah nggak lihat umur ya, Cak, tapi lihat betul. Ini qualified nggak? Karena kemarin betul. Apa ya? Ada Stanford itu kan ada beasiswa juga. Tak lihat ya nggak ada syarat umur sih. Mereka lebih lihat ke kualifikasi. Oke, ya. Sudah terjawab ya, Ayan? Ayan ya. Bismillah, semangat Ayan. Bismillah. Oke, ini Allah makaya. Itu ada lagi nih yang tanya nih. Monggo, Mbak, monggo. silakan. Oke, suara saya sudah masuk, Mas. Masuk. Monggo. Oke, masuk. Terima kasih banyak tadi pembahasannya berbobot dan mudah dimengerti. Ini tadi barangkali ada yang terlewat masalah TOEFL. Kebetulan kemarin kan sudah sempat daftar atau tes TOEFL, tapi TOEFL-nya TOEFL Prediction. Apakah dengan hal itu tuh dengan pakai sertifikat TOEFL Prediction berpeluang untuk lolos ya? Oke, makasih. Oke. Cerita, Cak, langsung aja. Jangan sedih Mas Fatih, jangan sedih ya. Santai Mas. Bismillah guys. Nah, gini Mbak nanya itu. Mbak Aziza ya. Jadi Mbak Aziza dan kawan sekalian, untuk TOEFL ini ya. Ini saya menceritakan realita di lapangan, realita orang yang keterima ya. Iki off the record juga. Buat iki live yang gitu bisa dia. Iki mlebu YouTube kok off the record. Bismillah tawakal Allah. Kadang kami bisa nonton wis. Bismillah. Nah, kalau intele. Faktanya ya, saya kan masuk di grup alumni award di BU ya. Nah, di situ juga banyak tuh, ada yang S2, S3 di mana-mana lah. IPB lah, UI lah, ITB, UNER, UB, swasta juga ada sebagainya. Nah, mereka curhat tuh. Sama kan, ini masa-masa curhat nih. Mas, ini gimana ABCD, masuk prediction gimana? Nah, ada yang nyetuk. Loh, aku S3 prediction lolos. Itu keterangan, testimoni dari yang keterima. Mereka pakai ada yang prediction lolos. Loh Mas, ini ada yang TOEFL-nya di bawah standar. Ada juga yang curhat. Oh, aku sak miningi sore TOEFL sekian lolos. Artinya apa? Ya, alam ya. Bisa jadi itu akan menjadi pertimbangan, tetapi itu tanda kutip ya, mungkin bisa diminggirkan, dipertimbangkan dengan prestasi atau yang lainnya, Mbak. Betul. Jadi insya Allah tapi ini juga ya harapannya kan juga akan memperkuat dan memperbesar kemungkinan untuk lolos. Kalau kita memenuhi sebuah syarat kan di situ. Tetapi jangan sampai hal itu juga menjadi kita untuk ngemper kalau memang nggak bisa disiapkan lagi. Tapi ya bahasa saya tetap tetap coba daftaran aja dan kita tonjolkan di yang lain. Tonjolkan di ISAI, tonjolkan di rekomendasi, tonjolkan di prestasi gitu sih. Kalau saya gitu. Rekomendasi ke teman-teman. Oke, ini saya jadi pede nih karena tadi dengar TOEFL 560 pakai TOEFL ITB itu kan sudah merinding disco ya. Nah, tapi kalau ada testimoni di bawah 500 lolos kok. Oh, ini TOEFL prediction lolos kok. Berarti dicoba aja. Artinya walaupun di borangnya, Cak, di borangnya itu, di kolomnya itu pilihannya cuma 3. TOEFL ITB, TOEFL IBT sama IELTS. Jadi yes, betul. Pilihannya itu cuma itu, ya toh? Nggak ada TOEFL prediction, itu nggak ada. TOEIC aja nggak ada. TOEIC itu nggak mau. Tapi anak-anak yang keterima OD itu juga ada yang pakai TOEFL kampus. Oh, iya. TOEFL kampus, katanya TOEFL kalau di UNER itu apa? ELPT ngono gitu lah. Iya, betul. Jadi itu juga dipakai, ada yang pakai gitu lolos. Jadi ya Jasmine hasil asik lah kita. Pokoknya usaha asik, usaha maksimal.
rezeki ya dapat lah. Tapi intinya insya Allah enggak masalah lah. Insya Allah enggak masalah. Jadi TOEFL berapapun ayo daftar. Kalau merasa memang bukan punya prestasi nasional, bukan atlet angkat besi, atlet makan sosis gitu kan. Wes bismillah, pokoknya daftar. Ya, terjawab insya Allah ya Mbak Azizah. Monggo, ada lagi teman-teman? Satu aja ya. Terima kasih. Oke, good luck Mbak. Mau nanya lagi boleh nggak? Oh boleh, boleh. Tadi kan kalau ada pilihan 3 ya, TOEFL ITP, IBT, sama IELTS gitu. Terus berarti kalau misal sertifikat kita itu TOEFL prediction, pilihnya terserah 3 opsi itu atau ITP ambilnya? Kan kadang kayak gini bingung kan? Betul. Ya apa Cak? Saya sih kemarin ngekliknya ITP. ITP yang saya klik. Ya apa Cak? Nah, kalau itu jujur ya, kalau saya belum tanya ke kawan-kawan yang kemarin keterima sih. Saya belum tanya ke ke teman-teman yang kemarin keterima pakai prediction. Saya coba untuk japri mereka dulu lah. Karena kalau di grup kan nggak enak yo. Iya. Japri mereka isinya apa? Cuman kok kemungkinan besar sih ITP ya kemungkinan besar memang ya. ITP ya. Karena kalau ya sebenarnya sih tadi ya balik lagi ke itulah kan kelebihan kita untuk menyampaikan sesuatu sih. Itu aja sebenarnya. Iya. Itu sih Mbak. Jadi saya nggak bisa menjawab pasti karena ya tadi saya belum tahu testimoni secara testimoni teknisnya ya. Tapi mereka secara terang-terangan di grup ngomong, saya keterima pakai prediction, saya keterima di bawah standar, saya keterima pakai TOEFL kampus. Jadi yuk. Share nomormu ya di kolom chat ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik, adik-adik ya, nggak apa-apa ya, direpoti ya. Oke. Monggo. Ya. Siap. Oke, itu mungkin ya teman-teman. Saya juga kayaknya cuma bisa bilang good luck, semoga bisa tercapai cita-citanya teman-teman. Yang jelas ayo kita akses segala kesempatan yang ada saya. Jadi di banyak kesempatan itu beasiswa itu kadang sepi peminat ya itu tadi karena mundur duluan. Aduh, ini karena tes ITP itu kan memang ya nunggunya lama, sertifikatnya nggak dikirim-kirim gitu. Jadi yang paling cepat prediction. Kalau prediction itu hari ini tes, hari ini keluar sertifikatnya. Dan nggak sulit, gitu kan? Jadi ayo teman-teman, itu nomornya Cak Hakim juga sudah di-share. Ini insya Allah akan saya upload, akan saya unggah ke YouTube. Nanti bisa biar direcord, nanti biar jadi kenang-kenangan, jadi amal jariah buat Cak Hakim dan kita semua yang hadir. Sekali lagi tadi yang disampaikan Cak Hakim ini kan ikhtiar ya. Ya kita nggak tahu nih berdoa itu ikhtiar itu kayak mengayuh sepeda. Kita kan nggak pernah tahu ya pada kayuan keberapa sepeda kita itu akan sampai. Nah kita juga nggak tahu pada ikhtiar keberapa. Saya sudah membuktikan tahun lalu nggak lolos. Bismillah ini kesempatan terakhir. Tahun ini kalau bisa nyoba ya. Kemarin sudah tak kuliti nih Cak Hakim ini. Esai-esainya semua tak tuanya. Ini si opoi gitu. Nah kalau nggak lolos ya min haitsulah ya. Tasib insyaallah Allah Tuhan itu ngasih rezeki dari cara yang kita nggak tahu. Sama kok, saya juga dari ekonomi menengah ke bawah, gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian tidak berproses hanya karena saya nggak pinter bahasa Inggris, saya nggak punya prestasi gitu. Yang penting, ayo. Mungkin Cak closing statement. Nah ini yang terakhir apa? Sebelum nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya Pak, silakan. Oke, terima kasih Mas Fatih, Mas dosen, Sam dosen Fatih. SAF ya, SAF ini bukan Sir Alex Ferguson ya, tapi Salahuddin Al-Fatih. Salahuddin Al-Fatih, betul. SAF tapi modal pikir SAF ya. Nah, kemudian saya juga terima kasih kepada semua pihak yang juga mensupport kegiatan kita kali ini dan lembaga-lembaga mungkin nggak bisa sebutkan satu ya. Kemudian juga terutama kawan-kawan ada 9 di sini, 9 kawan yang juga bergabung di forum kita kali ini dan mungkin nanti juga ada viewers di sosmed di YouTube. Sekali lagi saya terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk hadir di diskusi bareng kita hari ini, malam ini ya. Yang pasti kawan-kawan sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ya tadi ya, yang namanya mimpi atau visi atau rencana itu tidak akan bisa kita capai kalau kita nggak melakukan ya. Makanya konteksnya bukan masalah pada untuk serius memberikan ikhtiar terbaik kita lah. Makanya ya, saya sepakat ya, kita nggak tahu, sama kayak Mas SAF ya, Mas Saf ya. Jadi saya nyoba
beasiswa AAS Australia, kemudian nyoba bakat bener sekalipun, nyoba di Saudi, nyoba di Korea dan sebagainya, Jepang juga pernah nyoba. PDP nggak pernah sih PDP karena harus LOE dan sebagainya, IELTS sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah Allah memberikan saya jalan untuk S2 di UI yang alhamdulillah ala kuliah kampus kami ya tetap top tier lah ya, top tier ya, kampus yang ada Indonesianya. Jadi ini juga menjadi apa ya? Salah satu ujian dan juga beban moral bagi kami, bagi saya pribadi untuk ya bagaimana ya jadi ini Khairunnas Anfa'uhum Linnas lah. Pertama kalau katanya Pak Uncle Ben itu kan with great power comes great responsibility, ya kan ya. Dengan kekuatan yang besar, dengan amanah yang besar, potensi yang besar, datang tanggung jawab yang besar. Atau sebaliknya, dengan amanah yang besar, dengan responsibility yang besar, juga membutuhkan kekuatan yang besar, membutuhkan power yang besar. Maka dari itu kalau sekalian, ya apapun peluang, apapun potensi, apapun hal yang ingin kita capai, dan itu baik buat dunia akhirat kita, bismillah, coba aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua terakhir adalah jangan menyepelekan hal-hal yang mungkin bagi kita remeh. Kayak tadi, saya mungkin meremehkan nulis buku, meremehkan ikut konferensi, ya kan? Tapi dari itu Allah memberikan saya jalan untuk dapat beasiswa. Sama. Jadi jangan meremehkan mungkin amal-amal yang kita ngasih senyum ke orang lain, kita balas chat dari siapa? Orang yang mungkin lagi butuh komunikasi dengan kita, ya kan? Jangan meremehkan hal-hal yang remeh, karena bisa jadi dengan cara itu Allah menolong kita, membantu kita, memberikan kita rezeki. Jadi sekali lagi jangan meremehkan hal yang baik, karena sekali lagi ya kita yakin lah bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama kita sabar dan syukur, wis sabar aja, masih PPKM diperpanjang terus sampai NTNI PPKM endgame. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam penyampaian. Itu murni khilaf dari saya. Kalau ada kebaikan, semoga itu semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua jadi kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Saya serahkan kepada Mas Saf. Saudin Al-Fatih. Monggo Mas. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat untuk semua ya. Salam sehat, semoga stay healthy, stay happy buat kamu semua. Oke, siap. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pengantar mohon maaf kalau ada salah kata atau salah khilaf. Ya, guyon-guyon ini di luar skenario dan kalau ada yang sakit hati ya semoga dibukakan hatinya ya. Bagi yang single semoga disegerakan. Didekatkan jodohnya, bagi yang sedang berproses semoga dilancarkan proses-proses baiknya. Gitu ngopo sih? Daripada semakin ngelantur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya.